Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruslan di Belajar Editing Dasar Adobe Premiere Pro. Di video ini kita akan belajar tentang bagaimana memasukkan file-file yang sudah kita masukkan sebelumnya ke dalam project. Sekarang kita masukkan ke dalam timeline ya. Tapi sebelum mulai, teman-teman pastikan dulu file-file ini file-file yang benar dimasukkan. Nah, cara untuk memfilternya atau melihatnya dulu, melihat preview tampilan yang file-file yang sudah kita masukkan, itu bisa klik 2 kali ya pada gambar. Klik 2 kali pada file. Misalnya ini foto ini saya klik 2 kali. Nah, otomatis di sini saya akan bisa melihat file gambarnya ya. Begitu juga yang untuk video. Nah, di sini juga saya akan melihat file-file yang sudah masuk di sini ya. Nah, untuk kalau video berarti kan dia bergerak, ada suaranya dan bisa kita mainkan. Teman-teman bisa lihat dan klik play di sini ya, di preview sebelah kiri. Nah, jadi bisa langsung kita mainkan, kita lihat secara detail dan juga bisa kita potong-potong nantinya ya. Nah, dan terakhir di sini ada sound ya atau audio. Audio ketika klik 2 kali dia tidak menampilkan gambar karena memang bentuknya bukan gambar tapi suara. Sehingga juga kita bisa play, kita bisa mainkan, kita bisa dengarkan suaranya. Klik play. Nah, ini sudah bisa kita dengarkan. Nah, jika teman-teman memang merasa file-file yang sudah kita masukkan ini filenya benar, maka tinggal kita masukkan ke dalam timeline. Nah, secara umum sih tinggal gampang saja untuk memasukkan file-file ini ke dalam timeline. Tinggal di drag seperti ini. Ya, di drag. Ya. Kita bisa keep rubah sequence settingnya atau menggunakan keep existing setting. Artinya gini, file teman-teman ini mungkin formatnya nggak sama dengan sequence yang sudah kita setting. Misalnya, kalau ada video yang 720 misalnya, masih HD ya, masih HD, kita masukkan, maka dia akan bertanya seperti ini ya. Kenapa? Karena dia nggak sesuai formatnya, yang sequence kita formatnya Full HD. Tapi yang kita masukkan lebih kecil dari Full HD, maka dia tanya seperti ini. Kalau teman-teman mau rubah settingannya boleh. Kalau mau tetap mempertahankan settingannya, dia akan tetap masuk ya. Kita pilih keep existing setting saja. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi dari timeline kita akan bisa melihat berapa lama durasi video itu. Ya. Di sini ada bar biru di mana kita bisa langsung play ya. Dia mengarahkan kepada frame-frame yang kita bisa langsung lihat. Sedangkan di sini ini adalah tampilan dari preview yang ada di timeline. Kalau ini adalah preview yang tampilan di sini ya. Jadi gampang untuk melihat progres kerja kita. Jadi tadi gampangnya tinggal di drag saja ya, teman-teman, di drag, dimasukkan. Di sini kita bisa memperbesar, memperkecil untuk supaya lebih detail ketika kita mau memotong videonya. Jadi ini jika teman-teman ingin lebih detail lagi, ya, teman-teman bisa tarik nih, ya, tarik ke kiri, dia menjadi lebih besar. Ya. Dan ini bisa jadi lebih detail, kita bisa melihat bahkan sampai di detiknya, di milidetiknya bahkan, ya, di menit ke-5, detik ke-36 bisa kita lihat jika semakin kecil. Jadi kita bisa lebih detail dalam memotong-motong video. Nah, kalau mau lihat secara keseluruhan, ditarik saja jadi besar seperti ini. Dan kita juga akan melihat lebih sedikit ya, karena memang dia sudah tampilannya besar. Nah, kalau di sini, ini juga bisa menggunakan untuk memperbesar ya. Teman-teman bisa gunakan untuk memperbesar gambarnya. Tapi ini jarang saya gunakan juga sih. Ya. Nah, yang sering saya gunakan untuk memperbesar ini
adalah ketika untuk audio. Ya, di sini kita bisa perbesar dan audionya akan kelihatan lebih besar ya. Frekuensinya bisa kita lihat dan akan lebih mudah untuk memotong. Tapi untuk mengecilkan tinggal diturunkan saja. Nah, perlu diketahui di sini ada video 1, video 2, dan video 3 untuk bagian atas, artinya memang untuk penempatan file-file gambar dan video. Sedangkan di A1, A2, A3, dan seterusnya, itu penempatan untuk file-file yang untuk audio. Ya, jadi teman-teman nggak akan bisa ngedrag foto ini masuk ke dalam audio, ya, dilarang sama dia. Begitu juga teman-teman nggak bisa ngedrag audio ini ke dalam V1, V2, V3, nggak bisa, karena dia memang formatnya untuk gambar dan video. Nah, tapi teman-teman bisa mendrag ini ke bawah, ke audio 1, audio 2, audio 3. Ini saya drag untuk memasukkannya. Kemudian gambar ini saya drag juga untuk masuk di sini. Nah, jika sudah teman-teman masukkan semua file-filenya dengan format-format yang sesuai dengan tempatnya dan posisinya, maka kita akan tinggal mengatur durasi, mengatur posisinya saja. Misalnya, gambar ini durasinya sangat pendek ya. Maka kita bisa memanjangkan hingga di 16 detik misalnya. Dia akan berjalan selama 16 detik. Dan untuk posisi, teman-teman pastikan melihat dengan jelas ya. V1 artinya adalah file yang paling bawah. Ketika dia ditimpa oleh file V2, maka V2 ini yang akan kelihatan. Jika nanti ada file gambar yang lain atau video yang lain, kita masukkan di V3, maka dia akan ditimpa dan V3 yang akan kelihatan. Jadi jangan heran ketika kita lihat seperti ini, kenapa videonya tidak terlihat dan yang terlihat adalah gambarnya, ya, gambar daun-daun ini. Karena daun-daun ini terletak di V2, bukan di V1. Nah, jika ingin videonya terlihat, maka kita bisa geser atau kita bisa hapus ya. Atau kita bisa memperkecil gambarnya, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Kurang lebih tentang memasukkan video-video atau file-file ini ke dalam timeline seperti itu, teman-teman. Kita akan lebih banyak bahas lagi nanti di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.